Selamat siang, perkenalkan nama saya Laura Laurenza dari kelas 21 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Lancang Kuning. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan makanan dan minuman tradisional khas Melayu Riau. Baik, yang pertama itu ada roti canai. Roti canai ini hampir mirip dengan roti jala, di mana mereka sama-sama dibawa oleh para pendatang dari India yang memperkenalkan kebudayaan masakan mereka ke Indonesia, terkhususnya ke tanah Melayu. Di mana roti canai dan roti jala ini hampir mirip, cuman yang membedakannya itu adalah bentuknya, di mana bentuk roti canai itu persegi namun sangat tipis, tidak berongga, sedangkan roti jala itu berbentuk persegi namun berongga. Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti canai juga hampir sama, hampir persis sama dengan pembuatan atau adonan untuk membuat roti jala. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat roti canai. Dimulai dari bahan-bahannya. Yang pertama itu ada garam halus sebanyak 1 sendok makan. Yang kedua air hangat sebanyak 200 ml. Yang ketiga margarin sebanyak 250 gram. Cara membuat roti canai yang pertama itu masukkan tepung terigu, garam halus, dan air hangat ke mangkuk besar. Lalu aduk-aduk bahan tersebut hingga semua rata dan membentuk adonan yang kental. Yang kedua, masukkan mentega yang sudah dilelehkan sebelumnya ke dalam wadah tepung sedikit demi sedikit, lalu diaduk. Yang ketiga, jika sudah, ambil adonan dan bagi-bagi menjadi 20 bagian adonan yang beratnya sama, bentuk bulat dan tata rapi. Yang keempat, tutup adonan yang sudah dibulatkan dengan serbet bersih yang lembab selama 20-30 menit. Yang kelima, ambil satu bagian adonan, kemudian giling menggunakan rolling pin hingga tebal adonan sekitar setengah sentimeter. Lakukan sampai semua bahan atau adonan tersebut habis dan sisihkan. Yang keenam itu ambil wajan anti lengket dan tambahkan sedikit mentega atau minyak. Panaskan dengan api kecil dan biarkan hingga 2-3 menit. Dan yang terakhir, masak adonan sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Lalu, lakukan sampai adonan habis dan roti canai siap untuk disajikan dengan kari kambing. Yang kedua itu ada bolu kumojo. Bolu kumojo ini adalah makanan khas Melayu Riau yang mirip dengan kue bolu, di mana bolu kumojo ini berasal dari Pekanbaru. Nah, dahulu bolu kumojo ini tidak dijual atau dipasarkan di pasaran, namun hanya dikonsumsi oleh pribadi. Namun seiringnya dengan bertambahnya waktu, berkembangnya waktu, bolu ini mulai dipasarkan atau menjadi jajanan pasar bagi masyarakat Melayu Riau. Nah, untuk membuat bolu kumojo ini memerlukan bahan-bahan. Yang pertama itu 3 butir telur ayam, 1,5 gelas santan, 125 gram margarin, 150 gram tepung segitiga, 125 gram gula, 1/4 sendok garam, dan vanila. Nah, cara membuat bolu kumojo, yang pertama itu telur dan gula diaduk. Yang kedua, masukkan santan, tepung, dan margarin cair, aduk sampai rata. Yang ketiga, panaskan cetakan. Dan yang terakhir, tuangkan adonan ke dalam cetakan dan di oven selama 45 menit pada suhu 175 derajat Celcius dengan panas yang merata di atas dan di bawah. Dan bolu kumojo siap untuk disajikan. Yang ketiga ada roti jala. Walaupun dinamakan dengan roti, tapi bentuk roti jala ini tidak mirip dengan roti pada umumnya. Roti ini dinamakan roti jala karena bentuknya yang tipis dan mempunyai rongga-rongga yang bentuknya hampir mirip dengan bentuk jala sehingga dinamakan roti jala. Roti jala sebenarnya berasal dari negara India. Pada zaman dahulu, orang merantau dari India pergi ke tanah Melayu untuk berdagang, kemudian memperkenalkan masakan khas dari India, salah satunya yaitu roti jala.
Di India, roti jala dikenal dengan roti jala prata, yang dipadukan dengan kari ayam agar semakin nikmat. Dan roti jala ini disajikan pada saat hari-hari besar. Untuk membuat roti jala, diperlukan bahan-bahan yang pertama, 1/4 liter santan dari 1/4 butir kelapa, 2 butir telur ayam, kemudian 1,5 ons tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh garam. Dan cara untuk membuatnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat roti jala sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Yang kedua, ambil wadah untuk mencampurkan tepung terigu bersama garam. Aduk merata sembari menuangkan kocokan telur serta santan ke dalam sedikit demi sedikit. Yang ketiga, tambahkan minyak goreng, kemudian tetap aduk rata. Kalau sudah, masukkan adonan tersebut ke dalam plastik segitiga. Yang keempat, panaskan margarin secukupnya dalam wajan anti lengket. Jika sudah panas, semprotkan adonan dalam plastik tersebut. Yang kelima, bentuknya seperti jala ketika menyemprotkannya. Masak sebentar lalu angkat dan lakukan sampai adonan roti jala habis. Yang terakhir, angkat lalu sajikan di piring saji bersama nanas dan kari kambing sebagai pelengkapnya. Hidangan roti jala siap disajikan. Yang keempat itu ada ikan slice asap, di mana menurut sejarahnya pada masa dahulu di sungai-sungai Sumatera Selatan, terutama Lematang dan Sungai Batang Enim, banyak dijumpai semisal ikan baung dan lais. Begitu banyak ikan sehingga para tetua tidak membuang ikan yang ditangkap, tetapi diasapi agar dapat bertahan lama. Dan berkat kemajuan teknologi, masyarakat mengasapi ikan dengan kayu bakar agar dapat bertahan lama. Proses pembuatannya dimulai dari menyiangi, kemudian isi perut dikeluarkan, lalu dibelah tapi tidak sampai terpotong dua. Kemudian pengasapan. Kayu telah disiapkan sembari menjaga nyala api supaya ikan yang diasapi kering sempurna. Bahan-bahannya yaitu ikan slice dari ikan baung atau ikan lele sebanyak 1 on, yang kemudian minyak goreng secukupnya. Lalu bahan bumbu baladonya yaitu cabai merah setengah ons, bawang merah 5 butir, jeruk nipis 1 irisan, garam secukupnya, dan gula secukupnya. Lalu cara membuatnya, yang pertama siapkan wajan untuk menggoreng ikan, yang kedua panaskan minyak, kemudian goreng ikan salai tersebut dengan minyak yang sudah dipanaskan. Yang ketiga, balikkan ikan sampai matang. Yang keempat, angkat ikan salai dari wajan, kemudian tiriskan. Kemudian cara membuat sambal balado. Yang pertama, siapkan bahan-bahan bumbu yang tertera di bahan bumbu resep ikan salai. Yang kedua, bersihkan dan cuci bawang merah serta cabai merah yang digunakan sebagai bahan inti sambal balado. Yang ketiga, bumbu-bumbu tersebut kemudian digiling kasar atau dihaluskan dengan menggunakan food processor maupun alat lain yang berfungsi sama. Yang keempat, panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi. Yang kelima, tambahkan dengan garam dan juga jeruk nipis. Yang keenam, goreng sambal balado sampai cukup kering. Yang ketujuh, masukkan ikan slice yang telah digoreng ke dalam wajan terisi tumisan bumbu balado. Yang kedelapan, angkat ikan beserta sambal baladonya dari penggorengan. Dan terakhir, ikan slice sambal balado siap disajikan di piring bersama lalapan dan nasi yang hangat. Kelima, ada lempuk durian. Lempuk durian ini merupakan makanan khas Melayu siap. Lempuk durian ini sendiri tidak hanya ada di Riau, namun ada juga di Pontianak, Samarinda, dan masih terdapat di daerah-daerah lain, namun memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan khusus untuk lempok durian khas Melayu Riau, pembuatannya itu menggunakan daging buah durian yang dicampurkan dengan gula pasir, yang tujuannya agar lempok durian tersebut tahan lebih lama. Alat-alat untuk membuat lempok durian, alat dan bahannya, yang pertama itu ada pisau besar, tungku, pengaduk, plastik pembungkus, 4-5 kilo durian masak, 1 kilo gula pasir, dan 1 sendok teh
garam. Membuatnya, yang pertama kupas durian, lalu ambil isinya, pisahkan daging buah dari isinya. Yang kedua, campurkan gula pasir sebanyak 1 kg untuk setiap daging buah sebanyak 4-5 kg dan 2 sendok teh garam. Yang ketiga, masukkan semua bahan ke dalam kuali yang diletakkan pada tungku dengan api sedang, tidak terlalu besar. Yang keempat, tungku dibuat dari drum bekas dibagi dua, kemudian dibuat lubang kayu. Yang kelima, aduk terus bahan yang ada di kuali selama kurang lebih 3-4 jam. Dan yang terakhir, angkat adonan yang sudah menjadi lempok jika sudah tidak lengket di pengadukan. Kemas dalam plastik. 6. Ada kue asidah. Kue asidah ini adalah makanan khas Melayu Kepri, di mana kue asidah ini asalnya itu dari Arab. Dan jika dibandingkan dengan kue asidah yang ada di Riau itu sangat berbeda. Dan penyajian kue asidah ini juga sangat unik, di mana di tanah Melayu kue asidah ini disajikan dalam bentuk bunga mawar, jambu, daun, dan bahkan berbentuk bulat. Bahan untuk membuat kue asidah yang pertama itu 2 gelas tepung terigu, 1 butir telur ayam, 3 gelas air, 1 gelas gula pasir, 2 biji bunga cengkeh dan 1 cm kulit kayu manis, 1 ons bawang diiris goreng hingga kuning kecoklatan, 100 gram mentega, setengah sendok garam, setengah sendok teh garam, 6 sendok makan minyak goreng untuk bawang goreng, dan 1 lembar daun pandan ditumbuk. Dan cara membuatnya, yang pertama, bawang diiris lalu digoreng hingga kekuningan, angkat dan tiriskan minyaknya. Yang kedua, masukkan mentega ke dalam minyak bekas gorengan bawang hingga mentega mencair dan menyatu dengan minyak, lalu angkat. Yang ketiga, tepung diayak lalu diaduk bersama gula pasir, tambahkan 3 gelas air, tambahkan garam, tambahkan kocokkan telur ayam, tambahkan bubuk bunga, cengkeh, dan kayu manis, dan tambahkan daun pandan. Yang keempat itu lalu adonan diaduk rata sampai semua bahan tercampur rata. Yang terakhir, saring adonan tadi ke dalam wajan hingga menghasilkan adonan yang halus, lalu masak dengan suhu sedang. Diaduk dan dicampurkan mentega yang dicairkan tadi kira-kira 5 sendok makan untuk olesan. Diaduk terus hingga adonan licin dan tidak lengket. Yang ketujuh ada kue bangkit. Masyarakat Riau menyebutnya dengan kue bangkit, di mana kue khas Melayu ini yang berasal yang ditemukan dari Malaysia berada di daerah tanah Melayu, yaitu di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat, di mana roti kue bangkit ini berwarna putih dengan dihiasi nokta berwarna merah di atasnya, di mana bahan-bahan untuk membuat kue bangkit tersebut yaitu ada 500 gram tepung kanji, 3 lembar daun pandan kering, 175 ml santan, 2 lembar daun pandan, 5 lembar daun jeruk purut, 1 buah jeruk purut, kemudian ambil kulitnya, setengah sendok teh garam, 2 kuning telur, 1 putih telur, dan 200 gram gula halus. Dan cara membuatnya, yang pertama, sangrai terlebih dahulu tepung kanji bersama dengan daun pandan, kemudian angkat dan dinginkan. Yang kedua, setelah itu rebus santan, daun pandan, daun jeruk purut, kulit jeruk purut, dan garam sambil aduk-aduk hingga mendidih. Yang ketiga, angkat lalu saring dan dinginkan. Yang terakhir, kocok telur dan gula hingga mengental, kemudian tambahkan tepung. Lalu aduk rata dan masukkan santan, lalu aduk kembali. Selanjutnya, giling adonan setebal 1 cm, kemudian cetak dan masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi margarin, lalu masukkan ke dalam oven, tunggu hingga kuning dan matang, lalu diangkat. Yang kedelapan ada mie lendir. Mie lendir ini berbeda dengan mie yang biasanya kita makan, di mana mie lendir ini disajikan dengan kuah yang dicampurkan dengan bumbu sagu, lalu dicampurkan juga dengan bumbu lainnya sehingga terasa lebih enak. Dan bahan-bahan untuk membuat mie lendir, yang pertama ada
1 kilo mie kuning, 100 gram kacang tanah, 4 siung bawang putih, 3 siung ukuran sedang bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 sendok makan jahe halus, 1 blok gula jawa, 200 gram toge, cabai rawit secukupnya, daun seledri secukupnya, 2 sendok makan tepung maizena, 100 ml air, dan 4 buah telur ayam rebus. Dan cara untuk membuatnya, yang pertama, goreng kacang dahulu hingga matang lalu blender, tidak begitu halus. Yang kedua, blender bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jahe hingga halus. Yang ketiga, iris gula jawa, lalu tumis dengan sedikit minyak goreng, bumbu yang sudah di blender, lalu masukkan kacang, lalu masukkan air, aduk-aduk hingga rata, kemudian masukkan gula jawa, aduk lagi hingga gula jawa melemur. Itu tepung maizena diberi sedikit air, masukkan ke dalam kacang tadi sambil diaduk-aduk, kemudian diberi garam dan penyedap rasa sesuai selera, lalu tambahkan daun salam untuk kuahnya, lalu rendam toge dengan air panas hingga setengah matang. Masukkan mie dalam piring atau mangkok, lalu taburkan toge, masukkan kuah kental ke dalam wadah. Taburkan cabai rawit dan iris daun seledri, kemudian beri telur rebus, dan yang terakhir mie lendir siap disajikan. Selanjutnya ada nasi lemak atau nasi sombang, di mana nasi lemak atau nasi sombang ini dibuat dengan campuran cabai merah dengan bumbu rempah khas Melayu, lalu dibungkus dengan daun pisang. Dan bahan-bahan untuk membuat nasi lemak atau nasi sombang ini yaitu 1 kilo beras putih, atau bisa menggunakan beras pandan wangi, lalu setengah liter santan kental, 130 gram bawang merah, 1 lembar daun salam, 1 batang serai. Dan pelengkapnya itu ada acar, keripik tempe, mentimun, rendang, sambal goreng ikan bilis, tahu tauco. Cara membuatnya itu haluskan bawang merah dan bawang putih, kemudian goreng. Yang kedua, cuci beras hingga bersih, panaskan air dalam dandang hingga mendidih, lalu kukus beras hingga matang dan sisihkan. Yang ketiga, tumis daun salam dan serai hingga wangi, tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng, lalu tuang santan, aduk rata, berikan sedikit air, masukkan beras yang telah dikukus dan aduk rata. Panaskan air dalam dandang, masukkan beras yang sudah tercampur dengan bumbu ke dalamnya, kukus selama kurang lebih 25-30 menit hingga matang. Setelah matang, angkat dan sajikan bersama bahan pelengkap. Lalu ada cencaluk. Cencaluk adalah makanan khas Melayu yang terbuat dari udang. Udang yang digunakan untuk membuat cencaluk dinamakan udang geragau, di mana saat ini udang tersebut dapat ditemukan pada waktu-waktu tertentu saja. Makanan cencaluk ini melalui proses panjang sebelum siap untuk disajikan, di mana cencaluk menggunakan udang geragau yang dihaluskan dan dicampur dengan bumbu rempah yang sangat khas. Tekstur makanan cencaluk hampir mirip dengan bubur. Nah, di sini bahan-bahan untuk membuat cencaluk itu ada 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, setengah sendok teh garam, 1 batang serai, 1 lembar daun salam, 2 sendok makan cencaluk, 1 sendok teh gula pasir, dan 3 sendok makan minyak untuk menumis. Dan cara membuatnya itu yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam, tumis bersama serta daun salam hingga harum. Masukkan cencalok dan gula pasir, aduk hingga tercampur rata, lalu angkat. Dan selanjutnya lagi ada konde cik puan, di mana nama makanan khas Melayu Riau bagi yang belum pernah mendengarnya akan terasa aneh. Di mana salah satunya adalah konde cik puan yang terbuat dari bahan utama yaitu talas. Dan di sini bahan-bahan untuk membuat konde cik puan yaitu ada 150 gram talas, 200 gram tepung kanji, 400 gram kacang hijau, 200 cc santan kental, 500 gram tepung beras, 75 gram gula pasir, air, garam, pewarna hijau, dan daun pandan.
Cara membuatnya yang pertama, kukus, talas, dan haluskan. Yang kedua, tambahkan kanji, air, garam, pewarna, lalu uleni. Yang ketiga, buat adonan isi dengan cara kacang hijau dan santan dimasak lalu dimasukkan gula serta daun pandan. Yang keempat, taruh adonan isi ke dalam adonan kulit atau talas, kemudian dibulatkan lalu dikukus, setelah itu disisihkan. Yang kelima, campurkan tepung beras, gula, dan santan lalu diadon sampai kental. Yang keenam, taruh adonan di dalam mangkuk, isi dengan bola kacang hijau, lalu dikukus sampai masak. Yang terakhir, konde cikguan siap untuk dihidangkan. Lalu ada asam pedas patin, di mana makanan khas Melayu ini menggunakan bahan utama ikan patin. Apabila Anda sedang berkunjung di daerah Riau, jangan lupa untuk mencicipi makanan asam pedas patin yang dijual di rumah makan di setiap Riau. Dijamin rasa akan lebih enak jika dibandingkan dengan asam pedas patin buatan kita sendiri. Di mana bahan-bahannya yaitu ada 1 kilo ikan patin, 1 lembar daun kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 100 gram belimbing wuluh, 500 ml air, 1 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, 2 sendok makan minyak goreng, dan 1 buah tomat. Bumbu halusnya itu ada 1 ruas jahe, 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Cara membuatnya yang pertama, tumis bumbu sampai terasa harum, masukkan daun jeruk, kunyit, serai, air, dan lengkuas ke dalam tumisan, lalu didihkan. Setelah itu masukkan ikan patin, tomat, garam, dan belimbing, dan lalu masukkan hingga ikan matang, lalu masak kembali hingga bumbu meresap dan matang, dan yang terakhir gulai ikan patin siap disajikan. Terakhir ada gulai tempoyak. Gulai tempoyak adalah makanan yang hanya terdapat di tanah Melayu. Campuran bumbu rempah yang dicampurkan dengan ikan patin dan tidak lupa dengan tempoyak akan menjadi cita rasa yang sangat enak. Tempoyak adalah durian yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Bahan-bahan untuk membuatnya yaitu 1 kilo ikan patin, 2 batang serai, 100 gram tempoyak, 4 cm lengkuas, gula pasir, garam, penyedap rasa, dan 700 ml air. Dan untuk bahan halusnya itu ada 8 buah cabai merah, 14 buah cabai rawit, 4 cm kunyit, 3 cm jahe. Dan cara untuk membuatnya yang pertama, potong ikan patinnya lalu bersihkan. Yang kedua, masak tempoyak lalu campur dengan air, serai, lengkuas, dan bumbu halus. Tunggu semua sampai mendidih dan berbau harum. Yang ketiga, jika sudah mendidih dan berbau harum, masukkan ikan patin dengan garam dan gula pasir secukupnya. Yang keempat, tunggu 10 menit hingga masak, lalu aduk sembari bumbunya meresap dan angkat setelah matang. Yang terakhir, sajikan dalam keadaan hangat. Lalu ada minuman tradisional khas Melayu Riau. Yang pertama itu ada es air mata pengantin. Es air mata pengantin ini hanya disajikan saat acara kebahagiaan saja, seperti acara pernikahan. Karena es ini disajikan di tengah-tengah orang yang lagi berbahagia. Dan oleh sebab itulah minuman ini dinamakan dengan es air mata pengantin. Dan es air mata pengantin ini kita isinya yaitu biji selasi, belewa, es yang diserut, dan sirup. Dan bahan-bahan untuk membuatnya yaitu 1 bungkus agar-agar, 800 ml air, 100 gram gula pasir, pewarna merah, kuning, dan hijau, 100 gram nata de coco, sirup koko pandan, selasi secukupnya, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya, masak agar-agar, gula, dan air hingga mendidih, lalu bagi menjadi 3 bagian, kemudian beri pewarna merah, hijau, dan kuning, dan setelah dingin, serut agar-agar atau potong kecil-kecil. Cara penyajiannya, yang pertama, masukkan agar-agar berselang-seling dengan nata de coco, lalu siram dengan sirup gula dan biji selasi, dan beri es batu, kemudian
es air mata pengantin siap untuk disajikan. Kedua itu ada es laksamana mengamuk. Es laksamana mengamuk ini konon katanya ada seorang laksamana yang sedang mengamuk di kebun atau di dekat pohon kuini, yang mana dia mengamuk dikarenakan istrinya dibawa kabur. Dan saat itu dia laksamana tersebut mengamuk dan melemparkan pedangnya ke segala arah. Lalu pedang tersebut mengenai atau merusak seluruh pohon kuini yang ada di sekitarnya. Lalu saat itu para warga atau penduduk setempat mengambil buah kuini tersebut dan mengolahnya menjadi sebuah es, yaitu dinamakan dengan es laksamana mengamuk. Dan bahan-bahan untuk membuat es laksamana mengamuk ini, yang pertama itu ada satu buah kelapa muda, 1 sendok teh selasi, 300 gram mangga kupas lalu potong bentuk dadu, dan 600 gram es batu. Bahan kuah es segar laksamana mengamuk yaitu 1/4 sendok teh garam, 600 ml santan kelapa, 3 lembar daun pandan. Lalu bahan sirup es segar laksamana mengamuk ini yaitu 250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 250 ml air matang, dan 2 lembar daun pandan ikat simpul. Cara membuatnya, yang pertama itu proses pembuatan buahnya. Rebus santan dengan campuran garam dan daun pandan sambil diaduk-aduk hingga mendidih, kemudian dinginkan. Yang kedua, masuk ke langkah membuat sirupnya, yaitu rebus air dengan campuran gula pasir, daun pandan, dan garam dengan menggunakan api kecil hingga mengental, kemudian dinginkan. Yang ketiga, selanjutnya letakkan buah mangga, biji selasi, kelapa muda, dan es batu dalam gelas atau mangkuk dengan siraman kuah dan sirup yang telah jadi. Yang terakhir, es laksamana siap untuk dihidangkan. Yang ketiga ada es lancang kuning. Minuman ini berasal dari wilayah Riau yang terkenal dengan lambang kapal lancang kuning, yaitu kapal yang dulunya merupakan kendaraan pemimpin tradisional seperti datuk. Pembuatan kapal lancang kuning berasal dari komandan yang meminta raja membuat perahu dengan tujuan melindungi air laut. Ternyata itu adalah untuk menfitnah raja, karena pada saat itu perahu tidak dapat berlayar dan harus mencari pengorbanan seorang wanita hamil. Pada saat itu istri komandan adalah korban yang membuat komandan marah dan membunuh raja. Tetapi setelah itu ia mendapat kebenaran bahwa ini dilakukan oleh komandan yang bermimpi membangun kapal. Akhirnya komandan juga terbunuh dan merasa menyesal bahwa komandan dan istrinya adalah korban dari kejadian pergi berlayar menggunakan perahu yang telah dibangun. Dikatakan bahwa perahu lancang kuning mengalami kecelakaan saat berlayar karena terkena badai dan tenggelam. Itu sejarah terjadinya sebuah minuman es lancang kuning. Dan bahan-bahannya itu yang pertama ada mangga, es batu, nata de coco, gula secukupnya, dan air mineral. Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama kupas buah mangga terlebih dahulu, kemudian cuci mangga hingga bersih. Yang kedua, potong dadu mangga yang sudah dicuci dan sisihkan. Yang ketiga, masukkan mangga, nata de coco, es batu, dan tambahkan sedikit air ke dalam blender. Yang keempat, tuangkan jus yang sudah diblender ke dalam gelas saji dan tambahkan sisa mangga yang sudah disiangi tadi. Yang terakhir, es lancang kuning siap untuk dinikmati. Keempat ada es kopi Hawaii, di mana awalnya nama Hawaii merupakan pemberian dari pemimpin kecamatan yang menjabat di kawasan Kijang kala awal kedai kopi Hawaii dibuka. Kala itu adalah masa kejayaan sebuah perusahaan tambang atau banyak pegawai yang menikmati kopi di kedai ini, baik sarapan pagi maupun petang. Kemudian pemilik kedai kopi Hawaii mengizinkan
para pengunjung membawa pulang bubuk kopi untuk diracik. Dan itulah sedikit sejarah dari es kopi Hawaii. Dan untuk cara pembuatan kopi Hawaii, yang pertama bahan-bahannya ada 600 ml air putih, 500 ml es krim vanila, 1/4 liter sari buah nanas, 1 ons gula pasir, dan setengah ons kopi bubuk. Cara membuatnya, pertama silakan merebus 600 ml air sampai mendidih, kemudian gunakan untuk menyeduh kopi bubuknya. Yang kedua, dinginkan sebentar lalu saring dan campur bersama gula, lalu aduk-aduk sebentar, tambahkan sari nanas dan es krim. Yang ketiga, blender semua campuran tersebut selama beberapa saat, lalu matikan dan sajikan di gelas kesukaan Anda. Dan yang terakhir, es kopi Hawaii siap untuk diteguk. Here ada es sirup Mak Inang, di mana es sirup Mak Inang merupakan minuman yang terdiri dari campuran air dan potongan buah nanas yang diolah dengan cara dimasak hingga mendidih. Setelah itu ditambah potongan buah apel dan agar-agar. Agar lebih nikmat, tambahkan juga sirup jeruk koprok, serasi, gula, dan tentunya es batu. Dan cara-caranya untuk membuatnya, yang pertama itu sediakan bahan: setengah buah nanas potong dadu, 1 buah apel, 2 sendok makan biji selasi, setengah bungkus agar-agar, 1 sendok makan perasan air jeruk nipis, 6 sendok gula, setengah sendok makan esens nanas, setengah liter air perebus, dan sirup jeruk keprok secukupnya. Dan cara membuatnya, yang pertama gula dan nanas direbus hingga mendidih dan didinginkan. Yang kedua, rebus agar-agar dengan 1 gelas air. Setelah dingin, serut. Yang ketiga, campurkan semua bahan dan tambahan es batu. Lalu es sirup Mak Inang siap dihidangkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai makanan dan minuman tradisional khas Melayu Riau. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.